Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas sebuah kasus yang terjadi di tahun 93, di mana seorang pria menghabiskan separuh hidupnya di penjara atas kematian mantan pacarnya yang dia klaim bukan dialah pelakunya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Strange, because when I close my daycare, I cannot leave the house because I know. So, he call, Pamnohara call again and again. So he's worrying. You're afraid of missing a call from him, so you stay at home. Hae Min Lee lahir di Korea Selatan pada tanggal 15 Oktober 1980. Dia pindah dengan ibunya Yeon Kim dan saudara laki-lakinya Young Lee ke Amerika Serikat pada tahun 1992 untuk tinggal bersama dengan kakek neneknya di Baltimore, Maryland. Min Lee bersekolah di Woodlawn High School dan dia adalah gadis yang populer dan memiliki banyak teman. Selain itu dia juga pintar di akademis dan juga bergabung dengan tim lacrosse dan hoki lapangan sekolah. Dia adalah seorang gadis yang ekstrovert dan ekspresif dan sering menulis kegiatan sehari-harinya di sekolah di buku hariannya. Seperti gadis remaja pada umumnya, dia banyak menulis tentang kisah cintanya. Dan di sekitar usianya yang ke-17 tahun, dia bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Adnan Syed, seorang pemuda berusia 17 tahun yang populer di sekolahnya. Adnan lahir di Amerika dari keluarga keturunan Pakistan. Dengan kepercayaan Islam keluarganya, mereka memiliki aturan ketat buat Adnan. Dia dilarang berpacaran atau dekat dengan para gadis. Tetapi Adnan melanggar peraturan itu dengan memacari Min Lee. Adnan mengajak Min Lee untuk datang bersamanya ke acara prom, di mana Adnan terpilih menjadi raja prom. Dan di malam hari itu mereka berciuman untuk yang pertama kali, seperti yang tertulis di diarinya Min Lee. Seperti dalam hubungan lainnya, mereka beberapa kali putus kemudian berpacaran lagi. Di diarinya itu juga Min Lee sering menuliskan rasa frustasinya atas hubungannya dengan Adnan, di mana mereka mempunyai perbedaan agama, adat dan juga tradisi yang cukup besar. Di bulan Desember 1998, Min Lee dan Adnan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria baru bernama Don yang juga adalah seorang rekan kerjanya. Di diarinya dia menulis kalau dia tidak bisa berhenti memikirkan Don walaupun dia masih mencintai Adnan. Tetapi tak lama Min Lee mulai melupakan Adnan seperti yang tertulis di diarinya di bulan Januari 1999. Dia menulis kalau dia berkencan dengan Don dan dia sudah jatuh cinta kepada pria itu. Di tanggal 12 Januari, Min Lee menulis di diarinya kalau dia sangat mencintai dan dia telah menemukan belahan jiwanya. Dan itu merupakan tulisan terakhir di buku hariannya. Min Lee menghilang pada tanggal 13 Januari 1999. Keluarganya melaporkan kehilangannya setelah dia tidak menjemput adik sepupunya dari tempat penitipan anak di sekitar pukul 3:15 di sore hari. Min Lee keluar dari sekolahnya di pukul 2:15 dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya dalam waktu yang singkat itu. Polisi Baltimore segera mulai menyelidiki kehilangannya. Pada hari itu juga petugas memanggil beberapa teman Min Lee untuk mencoba menemukannya. Mereka juga menghubungi Adnan Syed dan dia mengatakan kalau dia tidak terlalu ingat tentang apa yang terjadi di hari itu. Katanya di hari itu dia mengikuti kelas dan kemudian menelpon temannya yang bernama Jay Welch untuk meminjam mobilnya saat jam makan siang. Dia kembali ke sekolah di pukul 1:30 siang, kemudian dia menuju ke perpustakaan dan bertemu dengan temannya yang bernama Asia McLean. Asia juga mengkonfirmasi kalau dia benar berbicara dengan Adnan di hari itu dari pukul 2 siang hingga 3:30 sore. Sedangkan Don, pacarnya Min Lee, mengatakan kalau di hari itu dia sedang bekerja hingga pukul 7 malam. Dia memang memiliki alibi
Namun yang mengkonfirmasi alibi itu adalah ibunya sendiri. Salah satu teman Min Lee datang untuk menanyai Don tentang kira-kira keberadaan Min Lee. Mereka berdua akhirnya berbicara hingga pukul 7 malam. Dan teman Min Lee itu merasa kalau Don mencoba untuk merayunya juga saat itu. Dia juga menyatakan kalau tangan Don terlihat ada bekas cakar dan memakai perban, tetapi polisi tidak menindaklanjutinya lagi. Di tanggal 9 Februari 1999, tubuh Min Lee yang terkubur sebagian ditemukan oleh seorang pejalan kaki bernama Alonzo Sellers di Lincoln Park di Baltimore. Tidak banyak petunjuk yang ditemukan, tetapi mereka menemukan beberapa serat merah di sekitar tubuhnya Min Lee. Ada juga ditemukan tali dan botol minuman keras. Jelas terlihat kalau Min Lee meninggal karena dicekik dan kemungkinan besar dihabisi nyawanya di lokasi yang berbeda dengan tempat dia ditemukan. Banyak orang yang merasa curiga bagaimana Alonzo bisa menemukan tubuhnya Min Lee, ditambah dia dikenal memiliki sejarah kriminal. Di hari itu katanya dia habis minum-minum dan pergi mengemudi, dan tiba-tiba dia ingin buang air kecil. Pernyataannya mulai mencurigakan, di mana dia memilih lokasi yang jauh dari jalan raya untuk bisa buang air kecil dengan cepat. Kepolisian kota Baltimore menerima 2 panggilan telepon anonim pada tanggal 12 Februari. Penelpon memiliki aksen Asia yang menyarankan penyelidik harus fokus kepada Adnan Syed. Adnan kemudian ditangkap pada tanggal 28 Februari dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, namun dia terus menyangkal keterlibatannya. Penyelidik mulai memeriksa catatan ponsel Adnan dan juga menginterogasi teman Adnan yang bernama Jay Wells. Hubungan mereka memang cukup dekat dan Adnan sering meminjam ponsel atau mobil Jay untuk dipakainya. Jay mengaku kalau di hari itu Adnan meminjam mobilnya dan saat mengembalikan dia menunjukkan tubuh Min Lee berada di bagasi mobil. Kemudian dia pergi membantu menggali dan mengubur tubuh itu. Dan setelahnya membawa semua barang bukti yang ada di berbagai tempat. Dia bahkan bisa memberitahu polisi lokasi di mana mobil Min Lee berada. Namun kemudian di interogasi berikutnya ceritanya mulai berubah. Ada beberapa penambahan yang menjadi tidak masuk akal. Jay mengatakan kalau dia bersama dengan Adnan sepanjang hari, namun saat polisi membandingkannya dengan catatan ponsel Adnan, hasilnya tidak cocok dengan ceritanya Jay. Jay juga bertindak aneh dan gugup di depan teman dan rekan kerjanya, entah karena dia sangat merasa bersalah atau karena mengarang kesaksian palsu. Polisi mencoba mencari bukti apapun yang bisa mengaitkan kematian Min Lee dengan Adnan, namun mereka tidak menemukan apapun. Banyak tes DNA yang seharusnya bisa dilakukan, namun itu semua tidak pernah diuji. Salah satu alasannya karena polisi merasa sudah memiliki cukup bukti, yaitu saksi yang kredibel yaitu Jay. Namun selain kesaksiannya Jay, tidak ada bukti fisik lain yang dapat menghubungkan Adnan dengan kematiannya Min Lee. Keluarga Adnan menyewa pengacara pembela Christina Gutierrez untuk mewakilinya. Sidang pertama Adnan dimulai pada Desember 1999, tetapi berakhir dengan pembatalan sidang setelah hanya 3 hari. Juri secara tidak sengaja mendengar perselisihan antara pengacara Adnan dan hakim ketua. Dia menafsirkan pernyataan hakim sama saja dengan menuduhnya berbohong, tidak menyadari bahwa anggota juri berada dalam jarak dengar. Setelah mengetahui juri telah mendengar percakapan ini, hakim mengabulkan mosi Gutierrez untuk pembatalan sidang. Sidang keduanya dimulai pada Januari tahun 2000 dan berlangsung selama 6 minggu. Pada tanggal 25 Februari, juri memutuskan Adnan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Adnan divonis penjara seumur hidup. Dengan hasil vonis itu, keluarga Adnan langsung memecat pengacaranya. Sedangkan Jay hanya mendapatkan 2 tahun masa percobaan. Adnan mengajukan banding atas hukumannya pada tahun 2003 namun tidak berhasil. Dia kemudian mengajukan banding lagi untuk keringanan hukuman pada tahun 2010 karena didasarkan pada kegagalan pengacaranya untuk menyelidiki seorang saksi alibi yang bernama Asia McLean yang menyatakan bahwa dia berbicara dengan Adnan di perpustakaan di hari itu. Namun Asia mengatakan kalau polisi tidak pernah menanyainya dan juga pengacara Adnan tidak pernah memanggilnya sebagai seorang saksi. Kematian Min Lee serta pengadilan dan penangkapan terhadap Adnan Syed menjadi subjek musim pertama podcast serial yang dipandu oleh Sarah Koenig.
Episode podcast itu menarik minat internasional dalam uji coba dan diunduh lebih dari 100 juta kali pada bulan Juni 2016. Pada tahun 2015, pengacara Rabia Chaudhry, Susan Simpson, dan Colin Miller mulai memproduksi podcast berjudul Undisclosed: The State vs. Adnan Syed. Rabia mengatakan kalau dia adalah teman Adnan sejak kecil dan sangat percaya pada ketidakbersalahannya. Pada tanggal 6 Februari 2015, Pengadilan Banding Khusus Maryland menyetujui permohonan izin Adnan untuk mengajukan banding untuk sidang potensial tentang diterimanya kesaksian alibi Asia McClain. Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Banding Khusus Maryland menyerahkan kasus tersebut ke Pengadilan Sirkuit untuk Kota Baltimore. Sidang pembebasan pasca vonis awalnya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Sidang tersebut dihadiri oleh orang-orang dari seluruh Amerika Serikat, termasuk Sarah Koenig. Asia McClain bersaksi bahwa dia berbicara dengan Adnan di perpustakaan di hari itu. Pada tanggal 30 Juni 2016, hakim mengabulkan permintaan Adnan untuk pengadilan baru. Dalam pernyataan di bulan Februari 2016, keluarga Minli tetap yakin akan kesalahan Adnan, mengatakan bahwa sekarang lebih jelas dari sebelumnya kalau dia telah membunuh putrinya mereka. Pada 29 Maret 2018, Pengadilan Banding Khusus Maryland menguatkan permintaan Adnan untuk pengadilan baru. Di pertengahan tahun 2018, jaksa Maryland menguji beberapa bukti yang terkait dengan pembunuhan itu. Dan hasilnya, DNA-nya Adnan tidak cocok dengan DNA yang ditemukan di kuku dan bagian tubuh Minli lainnya. Pada tanggal 25 November 2019, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak banding Adnan untuk pengadilan baru. Jaksa Agung menyatakan kalau bukti yang menghubungkan Adnan dengan kematian Minli adalah sangatlah kuat. Di tanggal 10 Maret 2022, pengacara negara bagian Kota Baltimore menandatangani mosi yang diajukan oleh pengacara pembela Adnan yang meminta pengadilan memerintahkan tes DNA baru pada pakaian, sepatu, dan perlengkapan pemerkosaan Minli. Mosi bersama menyatakan bahwa barang-barang tersebut tidak pernah diuji DNA-nya. Pada tanggal 14 Maret, seorang hakim kota memerintahkan agar polisi Baltimore mengirimkan bukti ke lab kejahatan analitik forensik di Hayward, California. Seorang jaksa dari Baltimore menyelidiki kasusnya Adnan dan menyatakan bahwa bukti baru yang mereka temukan mempertanyakan keterlibatan Adnan. Mereka mengajukan mosi pada tanggal 15 September 2022 untuk pembebasan, dan pada tanggal 19 September Adnan dibebaskan dari penjara karena negara gagal memberikan bukti dari 2 tersangka lainnya yang dapat membantu pembelaannya di pengadilan. Selain itu, karena adanya undang-undang baru yang berlaku di Maryland sejak Oktober 2022, undang-undang memungkinkan jaksa untuk meminta pengurangan hukuman bagi mereka yang telah menjalani setidaknya 20 tahun penjara untuk kejahatan yang dilakukan sebelum mereka berusia 18 tahun. Adnan sekarang akan ditempatkan di tahanan rumah selagi para penyelidik menunggu hasil analisa DNA sebelum memutuskan akan mencari persidangan yang baru. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!